Mereka memberi nama Alkitab itu buat dipakai menghilangkan perwajahannya, menghilangkan tampilannya bahwa mereka itu berasal dari Romawi. Jadi diganti menjadi Alkitab karena daerah sasarannya mayoritas Islam. Berani nggak mereka dari Roma Vatikan sana? Berani nggak mereka di kawasan Eropa mengganti Bible menjadi Alkitab? Kagak berani. Karena daerah sasarannya di sana adalah dia-dia juga. Nggak berani menggantinya, diprotes. Diprotes begitu. Itu satu ya. Jadi teman-teman muslim, biasakan kalau ketemu Kristen itu Bible aja. Saya selama ini nggak pernah tuh bilang Alkitab. Karena Alkitab adalah nama lain daripada Al-Quran. Lah itu Bang Handi bilang. Ya, saya menuju ke Al-Quran. Begitu, Ustaz. Oh, saya selama ini nggak pernah bilang Alkitab. Nah, ayo bilang. Kalau kepada Kristen. Nah, mencontohkan. Nggak apa-apa, Bunda. Ustaz Alif lagi bercanda. Bang Alif, kemarin di Banten itu ketemu Abu Musa Al-Jafar nggak? Oh enggak kalau sama beliau enggak. Enggak betul. Itu sama Kiai Fakhrul Razi kemarin. Itu gimana sih konsepnya itu bagaimana itu Kang Alif? Ya barangkali gitu loh. Barangkali anak saya mau dipesantrenkan di situ gitu. Ini bentar. Ini akun siapa ini? Bentar Kang Ade ya. Ini siapa ini? Megaloman. Bukan. Tetangga sebelahnya ini. Ini loh, apologet Islam ini siapa ini? Aduh, Nggak tahu ini siapa ini. ada 23 pengikut cuma. Kang jangan diiklanin. Coba sebelum Di absen dulu. Siapa? Kalau dipanggil nggak ngomong sah. Siapa ini pakai nama Api? 1. Panggil lagi 2. Muter-muter dia. Panggil lagi 3. Nah, kick. Aduh. Jangan di-kick dulu. Tanyain dulu siapa ini. Masih muter dia. Udah nggak ada kan? Kalau pakai nama pribadi kami, mungkin kalian masih bisa lolos. Tapi kalau pakai nama yayasan, itu resmi terdaftar secara hukum. Mau dikejar sampai manapun kalau kalian melakukan penistaan atau penyelewengan itu. Karena semua dari nama, logo, semua terdaftar resmi secara hukum. Disalahgunakan, wah, mohon maaf, kami tidak akan tinggal diam. Itu sekiranya itu penyusup barusan. Karena lihat followernya baru 23. Ya, ini ada Nyonya Besar. Nyonya Besar, selamat malam. Nyonya Besar. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen? Muslim bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Mbak? Ya, gabung-gabung aja bang. Oh, nyimak aja Iya, ya. boleh. Aku izin turun Kang Kian Santang, Kang Alif, Bang Handi. Siap, Kak Ade. Saya sudah sudah agak mengurangi lah debat-debat capek dan dibawa aja nonton. Ya lanjutkan aja lah semuanya ya Kang Alif. Nanti japri ke saya konsepnya itu seperti apa pesantren atau bagaimana gitu. Ya. Itu ya intinya di situ kan pesantren satu kampung itu awalnya mualaf sehingga dibuatlah pesantren untuk mendidik mereka belajar agama Islam. Nah, sudah 2 tahun belakangan kosong karena untuk perawatan juga kurang. Artinya memang santri yang ada diungsikan juga ke kampung sebelah. Jadi kondisi pondoknya itu memprihatinkan. Nah, kita hadir kemarin dapat info, alhamdulillah bisa kerjasama dengan mereka untuk dihidupkan kembali di kampung itu karena sudah ada 1-2 kepala keluarga itu juga kembali murtad gitu. Ada misionaris masuk ke sana. Sementara pergerakan Islamnya lagi vakum gitu selama 2 tahun. Begitu. Oke, terima kasih Kang Kian Santang dan semuanya. Salam sehat semuanya Bunda Rahma, Bang Handi, Kang Alif. Salam sehat semuanya, jaga kesehatan. Saya izin turun ya.
Siap, siap, Assalamualaikum, Kak Ade. Ade. Sehat Terima selalu, Kak kasih. Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Jadi saya hubungi Pak D ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memulai live kali ini teman-teman semua, ikhwan fillah di mana saja berada, sambil menunggu Bang Juma, kita bahas dulu edukasi secara intern. Apa itu mawas diri atau kewaspadaan terhadap diri kita dan keluarga kita dari serangan membabi buta misionaris. Bagaimana cara untuk melindungi diri dan keluarga kita? Tentu dengan cara memperkuat iman Islam, itu pertama. Yang kedua, dengan adanya media-media sosial yang bisa Anda simak, ya di situ bisa Anda belajar, mempelajari produk-produk, statement-statement berbentuk buku juga, berbentuk brosur-brosur yang datang kepada Anda di kala Anda lengah. Jadi kalau nggak ada pengetahuan, gimana mau menjaganya? Ya, jadi jangan menelan mentah-mentah apapun yang disodorkan kepada Anda. Yang ketiga adalah sering-sering mendengarkan diskusi lintas agama. Artinya apa? Perbandingan antara agama Islam dengan Kristen. Di zaman modern ini berbagai cara yang mereka lakukan, mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai di zaman kemerdekaan ini. Berubah cara, tapi teknik dan tujuannya kurang lebih sama. Di zaman Belanda itu masih ada pemaksaan dan karena penjajahan. Sekarang karena sudah tidak lagi penjajahan, mereka memakai sistem licik seperti merpati, licik seperti ular, tulus seperti merpati, atau seperti serigala berbulu domba. Hati-hati, kadang-kadang domba yang ada di depan Anda ternyata serigala. Isinya berbeda dengan harapan. Anda boleh menyimak di berbagai website begitu. Mereka lancang berani mencampur aduk antara yang hak dan yang batil. Apa di sana? Mereka berusaha tampilannya ke-Islaman, tapi isinya adalah pagan. Waspada dan waspada. Kita lihat bagaimana waktu Belanda masuk di tanah air atau Nusantara, mereka membawa Bible dengan moto Gold, Glory, dan Gospel. Mereka membangun gereja, mereka menawarkan gospel yang berbahasa Belanda. Tentu daerah jajahannya nggak bisa berbahasa Belanda, makanya diterjemahkan dalam bahasa Melayu tinggi. Bagaimana cara menerjemahkannya? Cara menerjemahkannya itu tergantung situasi dan kondisi dan sasarannya siapa. Karena waktu itu sasarannya adalah umat Islam, kerajaan-kerajaan Islam berdiri di mana-mana, terpaksa harus berbau Islam. Sampulnya Bible diganti menjadi Alkitab. Ini wajahnya harus diganti dulu, sampulnya harus diganti dulu. Tentu orang merasa merasa bertanya, apa ini Bible? Kalau umat Islam bertanya. Tapi kalau membaca seperti ada Alkitab, itu umat Islam bisa langsung terhipnotis. Wah, ini beda-beda tipis dengan Al-Quran. Karena memang Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Untuk penjelasannya ini nanti ke Ustaz Alif. Apa itu teman-teman? Bible itu artinya adalah kumpulan buku-buku. Menurut karangan Yohanes, menurut Matius, menurut. Kalau Al-Quran adalah, kalau Alkitab adalah
Sebagaimana surat Al-Baqarah tadi itu yang sudah sering kita baca, salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya Alkitab itu adalah wahyu dari Allah, petunjuk bagi orang yang beriman. Beda makna coy, beda makna. Tapi kalau nggak dirubah perwajahannya, tentu tidak akan bisa laku. Belum lagi masuk ke isinya. Mereka inilah mempraktekkan dari zaman Belanda, dari masa ke masa. Dulu waktu ada Belanda datang, itu ada lembaga namanya Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Mereka mengganti, mestinya Lembaga Bible Hindia Belanda. Udah mulai diganti di sana. Setelah Indonesia merdeka, tahun 1945, 10 tahun kemudian, muncullah Lembaga Alkitab Indonesia, hadiah dari Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Tadinya berpusat di Bandung, pindah ke Jakarta, jalan Kerabat Raya. Di sanalah mulai mengevaluasi, menerjemahkan ulang tanpa paksaan dan intervensi oleh siapapun. Mulai diterjemahkan itu pembaharuannya ya tahun 1972 atau 74. Bible-nya sudah dikirim tadi oleh netizen kepada kami. Terima kasih, kami akan pelajari lebih lanjut perubahan-perubahan seperti apa. Waktu di zaman Belanda banyak istilah-istilah Islam yang dipakai. Ada kata Ka'bah, ada kata Assalamualaikum. Banyak sekali. Seiring dengan waktu, dirubah supaya tidak terlalu kena serangan mendadak. Contoh misalnya, sampulnya belum bisa dirubah. Pada tahun 2024 kemarin di awal Mei itu, setahun yang lalu udah mulai banyak yang diganti. Yaitu apa? Di situ dulu jangan ada padamu Allah-Allah lain. Tapi huruf kecil semua. Nah, dirubahlah di sana jangan ada padamu ilah-ilah lain. Artinya jangan ada padamu sembahan-sembahan atau tuhan-tuhan lain. Jadi mereka itu menyebut dulu ya, mengartikan kata Allah saja, A-L-L-A-H itu tergantung hurufnya. Ada huruf A besar semua, ada A-nya saja huruf besar, ada A-nya huruf kecil semua. Itu tergantung mau kemana, mau dibawa, diartikan kemana. Begitu juga kata Tuhan, Tuhan huruf besar semua, T huruf Tuhan huruf T-nya saja huruf besar, atau Tuhan huruf kecil semua, berbeda makna. Jadi untuk itu teman-teman, tidak ada salahnya Anda menyimak dengan baik, supaya Anda punya benteng pertahanan apabila ada sang misionaris itu datang ke rumah Anda. Ajak dia diskusi baik-baik. Pertanyaan sederhana Anda tanyakan, Anda siapa? Agama Anda apa? Tujuan Anda apa? Kalau Anda punya keilmuan, ajak masuk. Diskusi baik-baik. Suruh buktikan apa yang dia bawa. Soalnya apa? Apa yang dia jual, dia tidak akan pernah membuktikannya secara logis dan ilmiah, apalagi akademik. Dia hanya menjual iman yang tidak bisa dijelaskan. Sasaran utamanya adalah orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Orang-orang yang lagi sakit, kesulitan ekonomi, ada bencana, mereka ada di sana. Orang yang lagi lengah masuk di sana. Untuk itu sudah banyak memang saudara kita yang murtad dengan metode ini. Di samping juga metode kawin mengawin. Ada juga itu korban-korban seperti itu, sebagaimana beberapa kasus yang apologet Islam Indonesia tangani itu. Sekali lagi teman-teman, tidak ada salahnya Anda menyimak ini semua. Tidak ada ruginya. Ini bukan kaleng-kaleng, ini bukan main-main. Tapi semakin banyak ilmu, semakin ada filter, ada benteng, membentengi iman. Ya, jadi untuk itu teman-teman Kristen berhentilah. Dukunglah bahwa LAI memang harus segera berbenah diri. Memang harus revisi ulang. Hilangkan semua istilah-istilah Islam yang ada di sana. Sudah banyak kok yang tersadarkan itu. Untuk itu saya mau interaktif kepada netizen atau ikhwan fillah di mana saja berada, baik di sini maupun yang ada di YouTube.
untuk memberikan pendapat. Mudah kok, tinggal Anda memilih saja. Saya kan biasanya memberikan pertanyaan tinggal memilih A atau B. Pertanyaannya begini, supaya Anda nggak ngantuk. Saya memang kalau ngajar gitu selalu audiens itu saya ajak komunikasi supaya mereka ngerti. Pertanyaannya adalah, setujukah Anda kalau lembaga Bible Indonesia ini terjemah sekarang juga dan menghilangkan istilah-istilah Islam yang ada pada terjemahan itu? A. Setuju. B. Tidak setuju. Silakan, saya tunggu jawabannya sambil saya minum. Silakan, host. Saya akan kembali lagi 5 menit. Andi Celeh di sini lucu-lucu kadangnya teman-teman. Diam dulu bro. Kalau kamu nggak punya ilmu, diam dulu. Sangat setuju, sangat setuju. Oke, meneruskan yang tadi disampaikan Bang Andi, saya sedikit. Silakan, saya Ustaz. paling setengah menit kan ya. Tadi apa yang dipesankan oleh Bang Handi yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, bahwa di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naru. Wahai orang-orang yang beriman, di sini yang tidak beriman mah kita nggak ada urusan. Jagalah diri kalian beserta keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu maksudnya apa? Kita, diri kita dan keluarga kita jangan sampai menjadi target dan terkena target dari para misionaris sehingga menjadi murtad. Harus dijaga gitu. Kenapa demikian? Ya karena mereka tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berhenti menyesatkan umat Islam sampai umat Islam keluar dari agamanya, di mana yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 bahwa mereka tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho umat Islam berkeliaran di muka bumi ini sampai umat Islam itu mengikuti agama mereka. Mereka nggak pernah berhenti. Tadi sudah dikisahkan sama Bang Andi dari zaman dulu, dari zaman nenek-nenek saya masih perawan sampai sekarang perawan sudah pada jadi nenek-nenek, mereka tidak akan pernah berhenti menyesatkan umat Islam. Tetap masih kayak gitu. Berbagai macam cara mereka lakukan. Intinya agar umat Islam itu keluar dari keimanannya. Begitu. Ya, ini ada yang baru masuk. Mantap, lanjutkan, silahkan. Siapa ini? Topiknya jangan melebar kemana-mana ya. Topiknya adalah kenapa terjemahan LAI itu banyak mempergunakan istilah dalam Al-Quran. Pertama sampulnya dulu. Sampulnya kenapa Biblos diganti menjadi Alkitab sampulnya. Itu topiknya dulu. Dari sampul dulu. Kalau Anda mau membahas itu silakan. Kenapa nggak Bibel? Karena Bibel itu kan bukan bahasa Indonesia. Aneh-aneh. Bible itu artinya apa ya? Iya, nggak tahu artinya. Terus mau ngapain naik ke sini kalau nggak punya ilmu? Ketawa-ketawa. Iya gini, soalnya Bang Handi ini seolah-olah memaksa. Bible itu artinya apa dulu? Saya tanya, kalau nggak punya ilmu saya turunin. Males gua ngomong sama orang botol. Kitab suci. Apa? Kitab. Dari mana itu ambil Bible kitab suci? Di mana tertulis? Aduh, jadi langsung lucu sekali ya. Pertanyaan nggak berbobot sih menurut saya. Kalau begitu Anda saya turunkan. Saya nggak mau diskusi dulu malam hari ini sama orang botol, bloon, campur tidak jujur. Kalau kok dibawa, mendengarkan baik-baik. Bible itu adalah kumpulan buku-buku. Atau Biblos, bahasa Yunaninya. Bahasa Belandanya Bijbel. Bahasa Inggrisnya Bible. Ya, bahasa Latinnya itu Biblia atau Biblika. Artinya apa? Kitab-kitab atau buku-buku. Jadi isinya itu terdiri dari banyak buku. Makanya buku yang satu dengan buku yang lain itu bentrok karena banyak pendapat-pendapat menurut atau according, menurut. Sudah banyak kok pendeta saya wawancara
Sudah banyak kita diskusi bahwa apakah semua yang ada di Bible itu firman dari Sang Pencipta? Bukan. Paulus sendiri mengakui bahwa apa yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Jadi berbeda antara pengertian Biblos, Bible, Biblia atau Biblika dengan Alkitab. Kenapa diganti menjadi Alkitab? Supaya bisa dipakai nepu-nepu, supaya bisa disamakan dengan kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Ini suatu bentuk penyelewengan akademik, bentuk penipuan yang sudah lama terjadi, mulai dari zaman penjajahan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah kita bisa meluruskan, dan sudah banyak yang terluruskan, baik intern maupun ekstern. Jadi lu kalau nggak punya ilmu nggak usah naik. Saya tanya baik-baik apa arti Bible, dia nggak tahu. Jawabannya hanya apa, teman-teman? Ketawa cengengesan, kayak orang habis nalun apa, nalun gundu yang nyangkut di tenggorokan. Itu saya kembalikan ke host, ada tamu. Kita tetap di jalur ini dulu sebelum menunggu Bang Juma datang ke sini. Silakan. Ya, sebentar dulu Bang Handi. Selamat malam. Iya, malam. Iya, saya tertarik dengan kata-kata Anda tadi ya. Anda mengatakan bahwasanya misionaris, oten-oten di mana ada bencana alam, daerah-daerah miskin selalu ada. Ya, Kristen itu di mana-mana ada, Bang Handi, ya. Bahkan di pasar saham, di situ Kristen banyak. Jadi kalau ngomong itu pakai otak loh, Bang Handi Celebes, ya. Yang nggak waras itu Anda apa orang Kristen, ya. Dan ini bisa dibuktikan di mana-mana orang Kristen, ya. Baik di negara-negara miskin, negara-negara menengah. Ibu salah tangkap. Ya. Ibu gantian Bu bicara Bu, gantian. Iya gantian bicara ya. Habis ini Ibu lagi pelan-pelan. Jadi kita tiktokan aja. Memang orang Kristen ada di mana-mana. Tapi tidak semua orang Kristen itu misionaris. Yang saya maksud ini adalah misionaris. Misionaris itu apa? Adalah seorang Kristen bawa brosur menjual Tuhannya, menjual agamanya di daerah-daerah yang sedang mengalami kesulitan. Itu yang saya maksud Bu. Ya. Ya. Ini Ibu akui nggak ini? Ibu, pertanyaannya adalah, Ibu akui nggak adanya misionaris di mana-mana? Tadi Anda mengatakan bahwasanya Kristen itu di mana-mana ada, ya, di daerah-daerah kantong. Berarti Anda budak. Saya bilang berarti ini oten ini budak. Saya bilang misionaris itu ada di orang Kristen, Bang, karena rajin-rajin. Makanya orang Kristen. Saya bilang misionaris, Ibu. Ya, kamu tamatan apa, ya? Kau dibawa dulu deh sebentar. Kamu? Kau dibawa dulu sebentar, saya ngomong ya. Saya bilang tadi misionaris itu ada di mana-mana. Saya nggak bilang Kristen ada di mana-mana, Ibu. Makanya kalau punya kuping itu bekas. Kalau Ibu datang bulan, jangan dibuang Bu, diambil, dibungkus linggis, masukin di kuping. Itu si Mikana itu. Ya. Makanya kuping itu dipergunakan dengan baik. Saya bilang misionaris itu menghantui kita ada di mana-mana. Jadi khusus misionaris Bu. Kalau Kristen mah nggak usah dibilangin, ada di mana-mana kok. Misionaris yang saya omongkan budak misionaris. Iya juga ya. Sampai nyebut di bursa saham pula. Saya apa sih? Jangan kan di bursa saham, di kementerian juga ada, ASN juga ada, TNI Polri juga ada. Yang saya maksud bukan itu. Misionaris yang saya omongkan, yang membolak-balikkan fakta demi menjual Tuhannya, menjual agamanya. Itu saya edukasi saudara saya, waspada orang-orang yang kayak begini. Buktinya banyak. Datang ke Monas, ngimpor pemain asing, teriak-teriak. Datang ke pasar, teriak-teriak.
Di pasar loh itu teriak-teriak. Siapa itu? Ya misionaris lah. Daerah bencana seperti yang kemarin di Bogor, apa di Cianjur, pasang tenda. Misionaris lah itu. Itu yang saya maksud. Terus saya dibilangin, kamu bodoh, Andiko sekolah di mana? Kristen itu pada pintar-pintar. Hei, Ferguson, kalau kau pintar, kau tidak menjadi Kristen dalam soal membahas Bible. Nggak mungkin lah kalau orang pintar itu anaknya Maria adalah Tuhan. Soal kepintaran ya saya akui itu dalam soal membedakan kue baulu dan tai sapi. Pintar lu membedain, pasti lu bisa bedain mana tai sapi, mana kue baulu. Lu bisa itu karena lu masih berakal di sana. Terus kemudian kerja demi untuk duniawi, akalmu masih berfungsi. Uang 100.000 sama uang 50.000, akalmu masih berfungsi, itu pasti. Beras sama pasir, saya rasa kamu masih bisa bedakan, akalmu berfungsi. Gula merah atau gula sama oli bekas, ya pasti lu bisa bedain. Tapi kalau soal kepercayaan, ya, akalmu matilah total di sana. Kenapa demikian? Karena lu dengerin baik-baik. Ada manusia pernah transit 9 bulan dalam rahim ibu, dilahirkan menjadi bayi, lu bilang Tuhan. Nah, saya lagi interaktif nih sama netizen nih kalau begini nih, biar netizen nggak ngantuk. Menurut teman-teman semua yang memonitor dimanapun Anda berada, apakah masuk akal? Kalau ada manusia pernah dilahirkan, pernah menjadi bayi adalah Tuhan? A, tidak masuk akal. B, masuk akal. Silakan dijawab. Saya ngopi lagi, kembali ke host. Ya, teman-teman di tab layar ya. Silakan dijawab tuh pertanyaan-pertanyaan dari Bang Handi tadi ya. Masya Allah. Ini ngapain dinaikin satu ini nggak ada ilmunya. Mending gue yang edukasi dah. Oh, bener. Kau malah ini mau berbagi. Siapa? Kalau selama Ini, itu pasti Jangan Handi dinaikin, moderator jangan dinaikin. takut. Pasti Handi Nggak takut. ada. Saya tanya satu pertanyaan, apa arti Bible? Dia nggak tahu. Ngapain? Bible aja dia nggak ngerti kok. Tiap hari dia pegang, tiap hari dia bawa, dia nggak ngerti maksud arti Bible itu. Buat apa diskusi coba orang yang kayak gitu? Nah, ini ada anak mualaf nih. Dulu ini mualaf ini akalnya pernah dimatikan dalam soal kepercayaan. Bunda Nora dulu waktu masih Kristen. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nora dulu waktu masih Kristen bisa bedain nggak mana kue bolu mana tai kebo? Bisa nggak bedain? Tidak. Enggak, waktu masih Kristen pasti akalnya masih ada dong, masa makan masih bisa dong bedain. Bedain sedikit bisa. Bisa. Bolu tahu lah. Tahu. Kalau teh kebo enggak lah. Antara tai kebo sama kue bolu berarti Anda masih punya akal waktu itu. Bisa bedain dong. Duit 100.000 sama 50.000 bisa bedain dong. Itu masih ada punya akal. Tapi giliran manusia dan Tuhan, waktu masih oten bisa bedain nggak? Ya nggak bisa. Mati akalnya di situ. Nah, dengerin tuh Mikana, kau bilang saya nggak berakal, lu yang tidak berakal. Manusia lu bilang Tuhan lu. Oke. Kembali ke topik ya teman-teman, bahwa waspada. Jadi saya tadi ngomong itu, misionaris itu bisa ada di semua lini, di semua medan, terutama daerah-daerah yang rawan. Mereka targetnya adalah umat Islam yang tidak mau belajar, umat Islam yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh. Targetnya di sana, di pedalaman. Bahkan udah masuk ke perkotaan. Saya aja disamperin kemarin. Saya sendiri bro disamperin. Cuman sayangnya saya sendiri di rumah, saya nggak sempat rekam pertama, hanya terakhirnya saja. Ayo saya bilang, Bu, Anda dari mana? Dari sini. Bukalah brosurnya. Oh iya, makanan gue ini tiap hari. Bisa nggak lu masuk ke dalam? Kita diskusi 24 jam. Tapi jangan direkam ya, nggak bisa direkam. Saya aja didatengin, tapi gue tabok. Oh ya, lu pegang itu gue hafal. Nih lo, ini lo gue bilangnya, ada videonya gitu loh.
Ada rekamannya, sudah saya upload. Jadi apalagi kalian semua yang ada di pedesaan waspada, anak sekolah diincer. Ya, ini sudah hampir kayak narkobok gitu loh. Anak sekolah diincer. Tapi parahnya lagi teman-teman, ini lebih parah nih. Mereka datang ke tempat kelahiran Tuhannya, mereka ditolak. Mereka datang ke tempat kelahiran Tuhannya, memperkenalkan Tuhannya di sana. Apa yang dia dapat? Diludahi dan digam-gam lah, begitu, seperti itu. Coba kalau umat Islam datang ke tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Anda di sana merasa nyaman? Coba saya tanya semua lagi, netizen semua, ikhwan fillah yang ada di seluruh dunia ini, baik yang mendengar live maupun tidak. Kalian semua ini kalau datang ke tempat atau ke negara kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian A. merasa nyaman, B. diludahi? Nyaman. Masya Allah, nyaman. Tapi kenapa ya Kristen ini, misionaris ini datang ke tempat kelahiran Tuhannya malah nggak nyaman, diludahi, digamparin? Nah, inilah perbedaannya gitu loh. Karena Islam ini bukan misionaris, Islam ini dakwah. Mau menerima ya monggo, mau tidak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin. Begitu kira-kira teman-teman. Karena guru saya udah masuk, silakan disambut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desuki, jual berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tinora, Mbak Nora, Bunda Rama, Ustaz Ali, Bang Jan Santang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi ini orang Sangawa ini? Entah. Gak boleh kayak gitu. Oh. Teman-teman silakan nih. Taruh di bawah ini ada yang bilang saya ngawur. Ya, si Papin matoa naik lah. Tapi berilmu ya, kalau lu nggak berilmu gue turunin. Silakan naik. Dijambak itu. Saya katanya ngawur. Ngawurnya yang mana, bro? Gak tahu siapa moderator. Semua yang ngomong, semua yang saya omongkan fakta. Pak De, pernah nggak didatangi misionaris, Pak De? 2014 kabur lawan saya. Saya baru bulan kemarin, Pak De. Iya. Datang ke depan pintu, Pak De. Dia bukan datang ke saya, Bang Andi. Jadi di pasar itu saya dihubungi sama orang. Aku mau ngomong Ada ini, kalian tuh misionaris agama apa masuk. sih? Suka kalian menjelekkan agama Kristen. Kenapa kalian nggak Yang khotbah jelekin agama siapa, kalian? Mbak? Yang jelekin Berbuat siapa? baik. Ah. Yang jelekin siapa? Orang kita ngomong, ada misionaris datang. Ya ujung-ujungnya kabur. Untungnya waktu itu saya belum punya YouTube. Tapi misionaris seperti itu biasanya dari seksi Yehova yang selebar apa ini, selebaran itu. Siapa yang menghina, Bu? Ini fakta loh. Saya didatengin. Videonya banyak. Mereka datang ke tempat lahirnya Tuhanmu. Ya, ke Yerusalem sana. Orang lagi hari Sabat, dia jual Tuhanmu di sana, teriak-teriak, Yesua Amasia, Yesua Amasia. Ya faktanya diludahi, Bu, ada yang digampar. Loh, kenapa lu bilang kami yang nista? Fakta lo itu, Bu. Fakta lo itu. Mana yang kami menista, Ibu? Mana yang menjelek-jelekkan agama Ibu, yang mana? Justru di dalam Bible itu Tuhanmu diolok-olok, bukan kami yang olok-olok. Coba kau baca Bible. Di mana tertulis ya Yesus diolok-olok ya, Pak? Lupa saya. Coba saya lihat. Ada yang paham? Lupa saya. Yesus diolok-olok. Di Matius 26 67 sampai 68. Boleh Anda baca di sana.
Jadi perikopnya itu Yesus diolok-olokkan. Baca Matius 27 sampai habis. Jadi kapan kami mengolok-olok, Bu? Kapan kami menjelek-jelekan? Enggak loh. Yang kami omongkan fakta, Bu. Jangan marah-marah atuh, Bu. Oke, Bu. Silakan buka mic-nya, Bu. Ya, disapa dulu tamunya, disapa dulu. Silakan. Ini ada Ricky Sianturi. Ina, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya. Ricky sama Ina. Terlalu goblok ini agama ini, mau memprovokator semua umatnya. Ya udah, Ya, urusin sudah. agamamu sendiri gitu loh. Mulutnya bisa dijaga nggak, Mbak? Biarin nih, nggak apa-apa, jangan ini, biarin ngomong. Nggak apa-apa. Nggak usah heran kalau dia kayak gitu. Itu nyontoh Yesus. Yesus kan suka maki-maki orang. Bahkan ada orang minta tolong aja disamain dengan anjing. Bukannya kalian yang suka memaki-maki? Yesus suka maki-maki. Itu yang suka maki-maki. Bukan ada aku maki-maki, bro. Suruh apamu berbuat baik, kan itu dibilang. Gak usah kamu Berkata kotor, Bu. cari duit dari sini, tahu? Barusan kau berkata kotor. Barusan kau bilang kotor-kotor. Barusan kau kotor-kotor ngomongnya loh. Ada kotor-kotor. Lupa lagi dia tadi. Lu ngomong apa? Netizen tadi dia ngomong apa? Netizen? Kata kotor loh tadi keluar dari mulutmu, Bu. Buat forum, Yesus begini. Ibu Angel, gereja tsunami Ibu Angel. kan terjadi. Kalau lagi men gak usah naik di Komal. Turunin aja lah, orang lagi men dinaikin ke Komal. Enggak, Kurang kamu belanja, cari jangan duit, naik nggak sini. kayak gini caramu. Kamu cari koin, nggak kayak gini caramu. Mulut itu Emang dijaga, urusannya Bang. apa? Emang kau yang ngasih koin? Daripada merjemaat perpuluhan, mending cari koin. Perpuluhan kami mending kan Jemaat udah ditipu, bangun dimintain rumah ibadah duit kan lagi. minta tengah jalan, bukan kayak kau minta. Ini mau saling caci maki atau gimana, Mbak? Yesus itu juga ngemis-ngemis. Ingat, Angel. Yesus itu juga pengemis dia. Ngemis ke kau. Biarin. Ini lihat di dalam Metro Hendry ya. Di dalam Metro Hendry. Waduh, Entah apa yang kalian udah kena pelajari duluan dalam aku. agama kalian? Mempelajari agama Kristen kah kalian? Iya, Bu, mempelajari. Bu tadi topiknya ini loh, Bu. Ibu bisa Kalian ke gereja cari. Ibu bisa dengarkan nggak tadi topiknya? Ya, Bible yang Anda pegang itu, Bu, mempergunakan istilah-istilah dalam Al-Qur'an, Ibu salah gunakan loh. Duluan bigal daripada Al-Quran. Itu terlalu goblok. Kalian Ya, mau itu kan. mengikuti kami, bukan kami Ngeluaran lagi mengikuti kalian. kan Kayak kata-kata gitu ya. kotornya. Keluar lagi kan kata-kata kotornya. Saya mencaci-caci Tuhan. Apa maksudnya? Yang blow on itu, Bu. Begini loh, dengerin baik-baik, Bu ya. Yang blow on itu ada manusia pernah dikandung 9 bulan, dilahirkan lu bilang Tuhan, itu yang blow on namanya. Itu bisa menjadi apa aja. Dia berfirman, jadilah manusia. Bisa. Itu Jadi namanya. maksudmu, Al-Quran kalian. Ayatnya Itu namanya masuk belum. surga gitu. Masa ada Tuhan dilahirkan kan bukan Tuhan itu kan bayi. Itu yang blow on, Bu. Enggak, memang otakmu nggak nyampe sampai situ. Lo kok tak masa ada Tuhan pernah, Bu? Jadi- Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Otakmu berfungsi nggak? Ada Tuhan pernah jadi bayi. Dengerin dulu pertanyaannya. Masuk akal nggak Tuhan pernah jadi bayi? Ayo jawab, Bu. Masuk akal nggak? Masuk akal bisa Tuhan menjadi apa? Berfirman dia mau masuk Itu. ke Tuhan apa bisa. Tuhan jadi bayi, masuk akal. Berbuat baiklah, katakanlah musuhmu. Ya itu bahasa dia. Itu makanya ada perjanjian baru. Tuhan jadi bayi masuk akal gitu? Ibu pelan-pelan. Masuk akal itu Iya, iya. yang ikuti Nabi Muhammad itu nikah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, katanya ajaran kasih, tunjukkan. Pelan-pelan Tunjukkan ya. ajaran kasih. Ini ruangan Isis, adem. Isis itu Ini ruangan bom-bom adem. itu. Di sini pakai AC ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ibu tadi mengatakan bisa saja Tuhan bisa jadi apa aja. Pelan-pelan. Tolong, Ibu kan Kristen katanya ya. Ibu ketika naik koma jangan menunjukkan kekristenannya ya. Coba jangan dipakai kekristenan di sini seperti yang sudah Ibu lakukan. Nah sekarang saya tanya, ketika Tuhan bisa menjadi apa saja, bisa nggak Tuhan itu juga menjadi iblis?
Tuhan itu bisa menjadi apa aja, tapi dia nggak mungkin mau menjadi iblis. Loh. Itulah. Gimana sih, Bu? Nggak mungkin. Kan ibu sendiri yang bilang. Mengasihi umat. Loh, Dia kan mengasihi ibu, umat. ibu sendiri yang bilang Tuhannya ibu itu Kira bisa nggak jadi ada. apa aja, kan gitu. Enggak, memang iyalah. Agama Kristen itu salah karena dia mengasihi musuhnya. Kami itu salah. Kami Nah, itu nggak boleh sekarang- berbuat jahat kepada orang yang jahat. Tapi kami harus Oke. Nah, sekarang kami ini musuh atau kawan, Bu? biar masuk surga. Nah, biar masuk sekarang surga. kami ini musuh atau kawan? Betul, Kenapa itu. ibu caci maki kami? Kalau nafsu itu harus Bu, disalurkan. ibu nggak boleh kenapa ditahan. ibu? Itu yang Aduh, betul. mak. Nah, kita bom lah yang Jangan-jangan agama tadi lain kayak kembaliannya gitu. 1000 perak masih ke bawah sama tukang sayur, ibunya ngamuknya di sini. Aduh, janganlah, Bu. Jangan. Bu, gini diskusinya gini, Bu, gantian bicara, Ibu dulu yang bicara. Ibu dulu yang bicara. Bu dengerin dulu, Bu. Jangan saling salah. Ibu dulu yang bicara, nanti itu salib lagi gantian bicaranya ya. Ya silakan Ibu, keluarkan unek-uneknya, silakan. 2 menit, Ini aku silakan. mau bilang sama kalian kan. Kalian kan agama Islam, ada Al-Quran. Ya kalian kaji itu Al-Quran itu, kalian hafal, kalian aja umat kalian berbuat baik. Bukan, Yesus Ibu itu gitu? begini. Ngapain kalian urusin? Mau orang udah punya keyakinan Loh. itu nggak urusan kalian. Terus Gitu. kenapa ibu ngatur-ngatur Kaji agama aja. kami, nyuruh-nyuruh kami, Bu? Hah, Kenapa ibu kalian tidak kan- toleransi? Kenapa nyuruh kami baca Al-Quran? Kenapa nyuruh-nyuruh kami begitu? Kok intervensi ke dalam agama kami? Cari orang mualaf, dicari mualaf, nanti mualaf ribut. Begini diajarkan untuk memprovokator. Kalau kami masuk ke Udah cukup kan? Udah bilang 2 menit selesai. Gantian, Bu. Ustaz, silakan lagi, Ustaz. Gantian, woi, gantian. kami Gantian. Ustaz Alif lagi baru Anda. Gini ya, Santuy, Ibu santuy. kalau- woi. kayak gitu kan Ibu- nggak ada positifnya Ibu, kalau kalian ibu itu mau apa naik buat koma, kalau mau aduh. memprovokator orang. Ibu kalau nggak mau Kalau diatur mau saya turunkan ya. Entar dulu izin tadi. Ibu mau diatur atau tidak? Katanya ajaran kasih kok gini banget. Ibu kayak serigala berbulu domba loh. Ibu ganas banget malam ini. Kenapa Ibu ganas? Kenapa? Ajar Bisa nggak kooperatif di sini, Bu? Kalau nggak kooperatif, Bukan- saya turunin. Ya udah saya turunin aja ya, Bu ya. Oke? enggak, Boleh saya turunkan, Bu? kalian nggak punya etika, tahu etika. Ya udah, silakan belajar lagi sekolah etika di luar negeri. Mana ada ajaran etika di sana? Tunjukkan ajaran etika di dalam Bible di mana? Gimana coba ajaran etika di dalam Bible? Mau tak bongkar? Terjemahannya aja yang udah nggak beretika kok. Halo. Ya, silakan, Etika mulutnya aja kayak lonte, sosokan etika apa? Halo, selamat malam. malam Bang. Mulutnya aja kayak lonte gitu kok etika. Gantian. Ntar Pak De gitu loh. Gitu. Halo, Ya Riki ini Muslim Kristen, halo. Pak Riki. Kristen Pak. Ya, iya. Mau topik apa Bang? Ini kan judulnya aku tengok Oten Waras naik. Ya. Nah, Anda berarti waras ya, Bang? Nah itu dulu aku kan pahamin judulnya dulu. Ya, berarti Anda waras, makanya Anda naik kan? Nah kalau itu sih tergantung orang yang menilai kita waras apa enggak. Nah, mari kita nilai bareng-bareng. Nah, silakan. Berarti masih setengah-setengah kalau gitu. Saya cek dulu ya. Kita tes kewarasan dulu ya Pak De ya. Kita tes dulu ya Pak Iya, Riki. silakan Pak Yadi. Ini menurut saya ini. Ya menurut Anda, dengerin dulu Bang. Dengerin dulu sih. Ya, Anda tidak waras nih kalau Anda yang ngomong nih, kalau ada ngomong juga. ngomong. Ya gitu. Gantian ya. Abis ini Anda ngomong kok. Siap. Ya. Kan ada manusia yang pernah dilahirkan menjadi bayi. Ya. Namanya anak-anak yang melahirkan Bunda Maria, anaknya yang bayi itu namanya Yesus. Menurut Anda, bayi itu Tuhan atau bukan? Maksudnya lahir banyak. Saya ulang lagi. Oh, Di dalam Bible Anda itu ada namanya Bunda Maria ya betul. melahirkan bayi Yesus. Ya betul. Pertanyaannya, bayi itu Tuhan atau bukan? Ya Tuhan menurut saya. Nah, ini waras atau tidak? Ya tergantung orang. Itu kan pendapat saya. Oke. Ini menurut Anda waras? Ya yang menilai kita waras apa enggaknya kan tergantung orang berinteraksi. Coba buktikan kewarasan Anda kalau bayi itu adalah Tuhan. Silakan. Ya kalau menurut saya sih waras. Kalau membuktikan itu bukan dari takaran saya gitu loh bos. Sebab saya masyarakat awam, cuman saya bisa pakai logika dikit aja gitu kan. Ya silakan. Logikanya bagaimana?
Kalau logikanya yang namanya, kalau pelajaran saya semenjak saya kecil ya, itu firman. Firman jadi roh pertama, roh jadi daging. Ya daging ya lahir sebagai manusia, yaitu Tuhan. Itu menurut yang saya pelajarin. Oke, stop. Oke. Menurut Anda bayi itu adalah Tuhan? Ya. Bayi itu yang merawat manusia atau Tuhan ini yang dirawat oleh manusia? Nah, gini, kalau menurut saya ya, karena abang yang bertanya ya. Ya, silakan. Saya wajar menjawab kan. Tergantung jawabanku terima apa enggaknya gitu kan. Aman Bang, aman. Kita toleran kok, toleran kita. Nah, ceritanya gini, kalau ceritaku ya. Awalnya semua ini firman. Udah, berfirmanlah, makalah jadi gitu kan. Menurut agama Kristen kan, Nasrani lah gue bilang ya. Ya, setelah firman itu turun ke Bunda Maria, kau akan mengandung, kata firman. Yang kau buatlah namanya Yesus. Ya mengandung dia, terus dilahirkan, terus dikembangkan, di apa gitu, dirawat anaknya. Cukup. Yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Itu udah aku bilang tadi bang, itu semua bermula dari firman. Saya nggak nanya bermulanya, saya udah nanya yang ada dalam kandungannya. Kan Maria pernah mengandung tuh. Ya, pertanyaannya adalah yang dikandung Maria itu A manusia, B Tuhan. Tuhan. Oke, siap. Jadi Tuhannya Maria adalah yang dikandung Maria gitu ya? Nah, itu kembali lagi ke kembali kemana? Tritunggal lagi bang, Trinitas. Gimana menjelaskan itu, silakan. Trinitas itu kan ada 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus? Ya, sementara kan semuanya penciptaan bumi ini kan awalnya semua firman. Jadi saya nggak nanya penciptaan, yang saya nanya isi kandungan. Aku jelasin dulu awalnya. Nggak usah dijelasin yang panjang, langsung aja. Dengerin pertanyaannya, saya ulang lagi. Oke. Yang dikandung Maria ini kan Anda bilang Tuhan, betul? Tuhan. Bumi ini tercipta dari mana? Dari firman. Dengar dulu, nggak membahas bumi, membahas isi kandungannya Maria, dulu. Ya. Seperti itu. Ini kenapa sih perempuan yang lagi Kenapa nih dinaikin lagi ini? Kenapa lagi? Jeplak, mulut atas bawah ikut ngomong kayak gitu kok diikutin loh. Ini Ricky bagus loh. Nah, topiknya adalah yang dikandung Maria ini. Jadi jangan membicarakan di luar kandungan dulu ya. Ya, betul. Oke. Yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Jadi ada Tuhan pernah di dalam kandungan, betul ya? Ya, betul. Apakah Tuhan itu maha kuasa, Bang? Betul, maha kuasa. Maha kuasa. Menurut kekristenan saya ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Saya toleran kok jawaban Anda. Jadi menurut Anda Tuhan di dalam kandungan itu maha kuasa? Betul, maha kuasa. Oke. Apa yang dikuasai Tuhan dalam kandungan, Bang? Ya, alam semesta, semua yang hidup, semua yang pokoknya alam semesta lah. Oke, jadi Tuhan mengontrol alam semesta dari dalam kandungan gitu ya? Ya, betul. Oke. Tuhan entar dulu Bang, Tuhan dalam kandungan ini Bang, itu bisa mencari makan sendiri atau dikasih makanan oleh yang mengandung? Kalau itu kan bisa aku jelasin dulu dikit. Ya silakan Bang, silakan. Oke. Jadi ceritanya gini, ceritaku lah bercerita, ini cerita kekristenan ya. Iya Bang. Awalnya semua firman, udah karena manusia itu masuk dalam dosa, udah ada baiknya Tuhan itu menjadi manusia. Itulah yang kembali tadi ke Trinitas tadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebelumnya itu semua firman. Karena manusia masuk dalam dosa, ada baiknya Tuhan itu menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Gitu loh Bang. Nah, itu sebagai manusia, dengar dulu Bang. Kayaknya itu bukan pertanyaannya deh. Aku jelasin dulu dikit Bang, sorry. Iya silakan Bang. Jelasin dikit ya. Karena Tuhan itu udah jadi manusia, itu Roh Kudus sebelumnya. Karena dia manusia namanya Yesus Kristus. Karena manusia kan ada prosesnya, dari kandungan, dari janin lagi loh, kandungan, janin, ya udah lahir, udah sampai besar gitu loh bos.
Bukan Nah, itu pertanyaannya, Bang. Nah, Ya nggak tunggu dulu panjang. semenit lagi. Bah, kepanjangan, Mas. Saya hormati. Jadi Oke, gini loh, Bang. siap. Lanjut. Kita fokus saja. Tadi Anda udah mengiyakan Tuhan yang Maha Kuasa dikandung Maria. Dia bisa mengontrol alam semesta lewat dalam kandungan. Betul. Ya, pertanyaan saya selanjutnya adalah Tuhan di dalam kandungan ini itu mencari makanan sendiri atau mendapatkan asupan makanan dari yang mengandung. Itu loh, Ya, Bang. betul. Dari yang mengandung, ya, betul. Berarti Tuhan membutuhkan pertolongan Bunda Maria. Betul. Pantas nggak Tuhan membutuhkan bantuan, Bang? Nah, kan udah aku bilang tadi, Bang. Apa Dia itu, Bang? kan jatuh jadi manusia. Ya wajarlah dia minta tolong sama manusia. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. Kan kembali ke Trinitas tadi loh, Bos. Oh, kembali ke mana, Bang? Trinitas tadi. Emang Bunda Maria mengandung Trinitas? Emang Bunda Maria mengandung Trinitas, Bang? Ya kan tiga unsur pribadi yang berbeda. Enggak, yang saya tanya yang ada dalam kandungan, bukan di luar, Bang. Nah, Yang saya itu tanya. kan di saat Firman itu jadi manusia, ada dua pribadi lagi yang mengontrol manusia. Itulah kekristenan kita gitu loh, Bos. Jadi anaknya Maria ini dua pribadi. Ya, itu kan ada tiga pribadi yang berbeda. Oh, jadi isi kandungan Maria tiga pribadi. Waduh, anak Maria Enggak lah, tiga saat dong ini kan sekaligus. udah manusia loh, Bos. Kan tangan Bos tadi saat di kandungan bisa mengontrol alam semesta. Ya. Nah, kan kembali ke saat dia menjadi manusia, kembali lagi ke unsur Trinitas tadi, Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, jadi anaknya Maria Bapak Putra Roh Kudus. Ya, kan dia kan tiga pribadi yang berbeda. Enggak, anaknya Maria yang saya tanya. Anaknya Ya. Maria ada berapa sih waktu mengandung? Satu, Siapa itu? Yesus Kristus. Kenapa lu bawa tiga tadi? Ya, kan udah kayak mana lah jelasnya, Bang, ya? Nah, Ya kan Anda mempersulit diri. Kita membahas Yesus, lu tambahin dua. enggak gini, Bang. Ya gimana? Boleh. Ya silakan. Abang kenal rokok nggak? Hah? Kenal rokok nggak? Rokok bukan Tuhan. Enggak, itu contoh sebagai logika aja dulu, Bang, logika. Jadi lu logikakan Tuhanmu ke rokok. Enggak, pakai logika siapa tahu ya. Iya, ini membahas, dengerin dulu. Ini membahas Tuhan, tapi kau logikakan Tuhanmu pakai Enggak, rokok gitu. lanjutlah pertanyaannya kayak mana tadi? Ya jangan logikakan Tuhanmu ke rokok. Waduh. Diperjualbelikan nanti Tuhanmu. Pakai cukai lagi. Janganlah. Oke, lanjut. Nah, jadi Tuhanmu di dalam kandungan membutuhkan bantuan yang mengandung Bunda Maria ya, gitu ya. Ya, asupan dari seorang ibu lah. Ya, berarti Tuhan membutuhkan asupan gizi dari ibu. Ya, betul. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Bunda Maria mengandung Tuhan? Ya, Tuhannya. Ya. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada tiga Trinitas tadi, kembali ke awal tadi loh, Bos. Jadi Tuhannya Maria tiga. Kan Trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu loh, Bos. Kan yang dikandung Maria Tuhan. Ya. Oke. Nah, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan? Kayak mana dijelasinnya ya? Kayak gimana? Maju Gini loh, dulu, tiga pribadi yang selalu maju. Aduh, pusing kepala gue dulu. Ya, nanti Gini sebelum loh. ke Ustaz Alip saya mau sapa dulu bentar Bang Riki. Ini Oke, siap, ada siap. plat M. Plat M musim apa Kristen? Sama Adam. Plat Adam. Malah gandeng. Ini plat apa sih? Oke. Plat M. Ya, lanjut Ustaz Alip. Dulu. Baik. Untuk teman-teman Kristen ya, sebelum saya masuk kepada kitabnya Anda, izin kami menyampaikan salah satu ayat Al-Quran yang tertulis. Ini kan kita lagi diskusi. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 116 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, gitu. Artinya, sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain daripada Allah saja. Jadi,
Dijelaskan di dalam Islam yang namanya Tuhan itu satu adalah pemilik alam semesta beserta isinya. Bahkan juga yang mengaturnya, menghidupkan dan mematikan. Itulah Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa melindungi kita kecuali Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Makanya di dalam ayat lain dikatakan Allahus Somad. Allah itu adalah tempat bergantung seluruh makhluknya. Kalau ada kebalikannya, digantung oleh makhluk, itu sudah pasti bukan Tuhan. Nah, saya teringat di dalam kitab Perjanjian Lama ada beberapa ayat ya yang menunjukkan kepada ajaran. Misal Ulangan 32 nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Loh, ini hebat. Saya baca di dalam Perjanjian Lama, Tuhannya dengan percaya diri menjelaskan seorang diri dia sendiri yang menghidupkan, yang mematikan, yang meremukan dan menyembuhkan. Masih agak nyambung dengan ayat yang saya tadi bacakan di dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada 2 Samuel 7 nomor 22, sebab itu engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Tuhan selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan segala telinga kami. Satu lagi, Yesaya 44 nomor 24. Saya masih di Perjanjian Lama. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Kalau saya baca di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu konsisten sendiri, tiada Tuhan selain Dia, yang membentuk orang di dalam kandungan, yang menghamparkan bumi, yang membentuk bumi, yang menciptakan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Seorang diri. Nah, kenapa tiba-tiba saya bertanya kepada orang Kristen Tuhannya jadi 3? Di mana ayatnya? Bahkan ketika ke Yesaya 44 nomor 24 tadi, bahwa yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Loh, kalau gitu Maria pernah mengandung nggak? Pernah. Siapa nama yang dikandungnya anaknya? Yesus. Di mana ada ayatnya? Di dalam kitab Lukas juga dijelaskan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus. Ternyata yang membentuk janin di dalam kandungan Maria adalah Tuhan seorang diri yang tiada yang lain. Kenapa ini jadi 3, kawan? Siapa yang mengajarkan Tuhannya jadi 3? Kenapa anak yang dikandungnya dibentuk oleh Tuhan kau tuhankan? Ini yang tidak nyambung. Tadi sudah dijelaskan, Tuhan itu yang membentuk engkau dalam kandungan, yang menghidupkan, juga yang mematikan, yang meremukan, juga yang menyembuhkan. Tapi kenapa tiba-tiba di-downgrade ketika masuk ke Perjanjian Baru? Tuhannya dihidupkan, lalu Tuhannya dimatikan, Tuhannya dirawat, lalu Tuhannya dididik. Ini gimana? Anda ada yang salah di situ, kawan. Silakan. Sebelum saya kelamaan. Izin saya menjawab ya, kenapa di Perjanjian Baru gitu begitu ya Pak ya? Halo? Halo? Pokoknya silakan jawab. Yang penting waktu Anda habis gitu aja lah. Saya ikutin aja. Halo? Iya bang, saya kasih kesempatan Kristen bicara, silakan. Ya dikit aja sih. Kalau di Perjanjian Baru itu kan, kalau Perjanjian Lama logikanya gini Pak. Tangan ganti tangan, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itulah Perjanjian Lama kalau di Nasrani. Di Kristenan yang saya tahu. Terus Tuhan ganti Tuhan. Datanglah Perjanjian Baru. Nah, itulah turun Tuhan sebagai manusia untuk menubuatkan Perjanjian Lama yang dibalas dengan semua dibalas dengan kasih gitu loh. Terus kenapa bang datang Perjanjian Baru, kenapa Tuhan ganti Tuhan? Nah, disitulah logika kita harus dipakai bang. Lah itulah makanya aku tanya, kenapa jadi kalau konsep Perjanjian Lama tangan ganti tangan, mata ganti mata, ya, nyawa ganti nyawa, kenapa datang Perjanjian Baru Tuhan kok diganti Tuhan? Nah, disitulah kejahatan dibalas dengan kasih.
Halo, Karena seluruh dosa manusia itulah ditanggung Tuhan di kayu salib. di dalam perjanjian lama Tuhannya berfirman, aku yang menghidupkan, aku pula yang mematikan, aku yang meremukkan, aku pula yang menyembuhkan. Kenapa di perjanjian baru Tuhannya yang diremukkan, bukan yang meremukkan? Ini ada yang salah di sini, kawan. Ya itulah kalau ibarat logika gini loh. Bapak, abang percaya nggak Tuhan itu maha kuasa? Oh ya, percaya dong. Tuhan itu maha adil, maha penyayang, maha segalanya. Tentu. Maha tahu. Kita sebagai abang percaya nggak orang berdosa? Percaya. Nah, kita sebagai manusia, pemikiran Allah kita nggak bisa tebak. Disitulah logikanya, bang. Ngapain kita main tebak-tebakan pikiran Tuhan? Kita ikutin apa yang tertulis, yang disampaikan oleh Tuhan. Anda main tebak-tebakan dalam beragama nggak boleh. Di dalam kitab Amsal dikatakan, bersandar kepada firman Tuhan itu harus, jangan pada pikiranmu sendiri. Ikuti apa yang tertulis, bukan main tebak-tebakan. Ya nggak bisa. Gini, kalau abang bawa sampai ayat per ayat, aku nggak sanggup, jujur. Soalnya aku bukan pendeta, aku bukan pengurus agama. Ya saya juga nggak sanggup kalau diajak Tuhan per Tuhan, karena Tuhan cuma satu. Per ayat itu yang aku bilang tadi, bang ya. Iya, itulah kenapa jangan asumsi. Aku nyerah kalau ke situ. Soalnya jangankan kau, bang, pendetamu aja nggak sanggup, apalagi kamu. Aku membahas agama ini berdasarkan logika dulu. Sebenarnya IQ masyarakat Indonesia itu nggak sebatas, nggak setinggi IQ yang kita harapkan, bang. Kau, ya coba gaya, coba logika coba main logika, coba Anda main logika. Coba sedikit saya bertanya. Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk atau yang digantung oleh makhluk? Coba main logika. Main logika ya yang bergantung seluruh makhluk lah. Nah, berarti cacat logika ketika digantung oleh makhluk, betul? Ya salah lah. Gimana sih? Kan kau sendiri sudah pendapatnya tadi. Gini. Ya. Apa masih bingung dengan pertanyaan saya? Coba masuk logika mana? Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk atau yang digantung oleh makhluk? Ya bergantung pada Tuhan lah, semua makhluk bergantung. Nah, secara akal sehat seluruh makhluk bergantung kepada Tuhan. Itu bagi orang yang percaya ya. Betul. Tidak untuk kalau ada yang digantung oleh makhluk pasti bukan Tuhan, kan gitu? Ya. Kan bagi orang yang percaya berarti yang sebaliknya berarti bukan orang yang percaya. Katanya lagi main logika. Ya, kan di dunia ini ada orang nggak percaya sama orang nggak percaya, akan ada. Ketika ada bunyi ayatnya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, maka yang pasti di situ bukan Tuhan, betul? Kalau abang baca ayat. Itu gak sepenuhnya kalau abang gak tampilin Alkitabnya, aku kayak mana lah kau? Loh, itu Yesus di situ. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Amin. Yang digantung pada kayu salib ini dituhankan oleh Kristen. Ya, betul. Yang digantung oleh tentara Romawi ini dituhankan oleh Kristen. Sekarang kira-kira masuk akal nggak Tuhan digantung oleh makhluk? Ya masuk akal, karena itu kan statusnya, Pak. Statusnya itu kan jadi masuk akal sekarang. Padahal tadi bunyinya juga terkutuk. Berarti kau punya Tuhan terkutuk masuk akal? Dengar dulu, bisa ku jelaskan dikit? Silakan. Itu kan udah aku bilang tadi, abang coba cara ngeles terbaiknya gimana? Silakan saya dengarkan. Nggak, kembali ke pertanyaan abang tadi, tergantung sama Tuhan, percayakan Tuhan itu tergantung orang yang percaya. Kalau abang tanya sama orang yang nggak percaya, paling jawabnya tidak, iya kan? Logika nggak? Anda ini mau main logika? Pertanyaan logika saya tolong dijawab. Enggak, biar ku jawab. Oke, karena Tuhan itu, dengar dulu. Karena Tuhan itu firman-Nya menjadi manusia, kehidupannya wajar sebagai manusia. Cuman dia jadi manusia tidak berdosa. Manusia, cuman Tuhan Yesus itu karena untuk penebusan dosa manusia. Sekarang Anda tidak percaya yang digantung oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan kalau gitu ya?
Percaya Tuhan, dia Tuhan. Lah, ya sudah, berarti kau punya Tuhan digantung oleh makhluk. Ya, bisa lah, aku terimalah Tuhanku digantung. Oke, Ya bisa saya sudah jawab. gitu. Anda Saya sedang jawab. melawan akal sehat Anda. Enggak, bisa saya jawab itunya Berarti sekarang nggak masuk pertanyaan. logika. Di tab-tab layar teman-teman, di tab-tab di Yang penting share-share kau ya, ini di ikut tengok, posting yang penting ulang. kau ini ngomong. Enggak, bisa enggak saya jawab itu aja. Loh, dari tadi udah jawab loh. Enggak, masalah Tuhanmu digantung gitu kan, itu kan belum saya Ya jawab. udah jawab. Anda kalau tanya dalilnya di apa nama Galatia 3 nomor 13 yang tadi saya sebutkan, saya bantu deh. Apa? Ya, sebelum dijawab ini Mang Atas, Muslim Bapak Kristen Mang Atas. Biar ada slot. Ya, selamat malam. Malam. Kristen ya, Bang? Iya. Baik, Kristennya berarti di sini ada 3. Tolong moderator 1 slot ya dikosongkan. Silakan dilanjut. Ya, silakan Bang Riki. Mak. Oke. Padahal di dalam ayatnya tadi, di dalam kitab Perjanjian Lama itu dijelaskan yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jadi setiap ada yang di dalam kandungan itu dibentuk oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Karena dia mengatakan yang menjadikan segala sesuatu. Yesus termasuk dari segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit, tidak ada yang mendampingi dia. Yang menghamparkan bumi, sampai-sampai Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Karena tidak ada. Kalimat tanya seperti itu menunjukkan tidak ada lagi Tuhan selain dia. Kenapa Kristen tiba-tiba menjawab ada yang lain selain Tuhan yang Esa itu? Kenapa ditambah jadi ada 2 dan 3? Ini kan keluar dari ajaran konsepnya bangsa Yahudi yang sudah paten dalam hal ketuhanan, bahwa mereka Tuhannya memang Esa. Makanya ketika Kristen tidak bisa rujuk dengan Yahudi, maka rujuknya dengan bangsa Yunani. Konsep dewa-dewa masuk, Trinitas, Triteos, Tritunggal, Tri apapun itu diadopsi oleh Kristen. Begitu jadinya. Oke. Ya, silakan. Kalau ada yang mau membantah, ini dari Mang Atas mungkin mau membantah, silakan. Mau ngebantu Riki atau Ina, kita diskusi santun dan ilmiah ya, jangan ada hujatan. Silakan. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Silakan, siapa yang mau ngebantah? Ina, Tuhan silakan itu, Ina. Tuhan tuh masuk dalam arti penguasa kan, Bang? Kayak pemimpin gitu, Bang. Betul nggak, Bang? Betul. Salah, Bang. Penguasa, betul. Kalau penguasa betul. Ya, seperti kan Abang juga mengakui Muhammad itu sebagai pemimpin, kan? Penguasa, sebagai Tuhan. Betul nggak? Loh, kalau Anda lemparkan kepada manusia itu Tuhan, Bang. Iya, Tuhan sama Rob, toh Rob kan Tuhan. Anda mau membahas konteks makhluk atau Kholik, Sang Pencipta? Ya kan peribahasanya Tuhan, omongnya Tuhan. Enggak, yang sedang kita bahas ini tentang makhluk atau tentang Sang Pencipta, Sang Kholik. Kalau Anda mau sandingkan nanti kepada pernyataan sebuah bahasa, ketika tentang penguasa, nanti ada juga Tuhan Takur, ada Tuhan Tanah, ada Tuhan Presiden, terlalu bias pembahasannya. Iya, makanya fokus itu, kepada Sang Pencipta alam semesta. Tuhan Iya, itu makanya. kalau konteks dalam Rob sebagai satu pencipta alam semesta dan mengurus segala ciptaannya, itulah Tuhan yang maha kuasa. Jangan kau jadikan sebagai orang memiliki kekuasaannya terbatas. Itu nanti Tuhan namanya. Udah, jangan main kemana-mana kita pembahasannya. Nanti dibikin bias, dibikin liar. Fokus kepada Sang Pencipta alam semesta. Tadi Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Kira-kira di dalam kitab Yesaya 44 nomor 24, dalam hal penjelasan Tuhan berfirman di sana, ada nggak Tuhan selain Tuhan yang Esa itu? Sampai menggunakan kalimat tanya, siapakah yang mendampingi aku? Jangan main tuan-tuanan lah kita, nanti terlalu bias pembahasannya. Fokus kepada firman Tuhan gitu loh.
Iya, maksudnya kan gini Bang, untuk kayak terlalu mendalami kitab nggak terlalu sih. Tapi setahu saya sih kalau kita sembah ya semacam pemimpin gitu. Jadi apa salahnya kalau seorang manusia memiliki kepribadian yang baik, kita tidak ikuti acaranya. Maksudnya Anda mau mengatakan bisa juga Pak Presiden juga dipanggil Tuhan gitu? Iya, kan dia pemimpin. Tuhan Presiden gitu. Aduh, tahu pula ini konsep. Untung Ya, aja nggak mayoritas Kristen di Indonesia. Padahal di Itu kitabmu Presiden sendiri, dipanggil Bang. Tuhan. Padahal di kitabmu sendiri dikatakan Tuhan bukan manusia. Bagaimana manusia kau panggil Tuhan? Di kitabmu sendiri Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Tapi Kok masih mereka ngeyel tuh manusia dengan mau guru sama dijadikan Tuhan? Kenapa murid-muridnya memanggil Yesus murid sama Tuhan? Oh, enggak pernah murid-murid manggil Yesus Tuhan. Tapi Guru Tuhan, sama Tuhan itu? Tuhan itu kurios, Bang. Kurios itu Tuhan. Bukan Tuhan, Bang. Kalau Tuhan itu Theos. Itu artinya sama Bang, hanya beda Oh, kata. enggak bisa, Bang. Enggak bisa. Kitabmu Tuhan sendiri, Tuhan itu Bang. sama aja Bang. Kitabmu sendiri mengatakan Tuhan bukan manusia. Bukan Iya, Tuhan, anak Tuhan itu manusia. sama saja. Tahu ayatnya? Mau tahu? Iya, saya peribahasanya itu yang tulisannya yang salah saja, sama kayak Allah. Beda bahasa saja, penyebutan bahasa. Enggak, kalau Tuhan bukan manusia, kenapa Anda menuhankan manusia? Jangan-jangan kau nggak ngerti ada ayat ini di dalam kitabmu. Tuhan bukan manusia. Jangan-jangan nggak ngerti kau. Tapi Tuhan bisa menjadi Ngerti manusia. enggak ada ayat itu? Tapi Tuhan Tuhan bisa bukan jadi manusia. manusia enggak? Gimana? Saya bilang Tuhan bisa enggak jadi manusia. Nggak bisa. Tuhan kan semua apa aja kan dia bisa dibuat. Gini loh Bang. Kenapa Kalau Tuhan itu nggak berpikir. bisa jadi manusia? Karena ketika dia jadi manusia artinya dia jadi bukan Tuhan. Itu maksudnya apa? Kalau Apakah Tuhan Tuhan kan bisa jadi segalanya bukan kan Tuhan? dia berbuat. Pertanyaan Itu kan saya, kayak Abang apakah ngomong, Tuhan bisa jadi menciptakan bukan apa Tuhan? saja. Bang, Apa, dengar Bang. apa nggak bisa dia jadi Bang, manusia? dengar. Apakah Tuhan bisa jadi bukan Tuhan? Iya Bang, gini Bang, kita itu seperti Abang saya ngomong tanya, tadi. Bang, Tuhan itu jawab, maha Bang. pencipta, maha segalanya. Apa aja Oke, yang saya Tuhan nggak tanya, bisa buat? apakah Tuhan bisa jadi bukan Harus Tuhan? berpikir Jawab. seperti itu Bang. Aduh, jawab Bang. Apakah Jawab, Tuhan Bang. bisa jadi bukan Tuhan? Itu Ayo, jawab. Tuhan itu bisa jadi manusia, bisa jadi apa saja. Oh, berarti Tuhan bisa jadi bukan Tuhan? Itu sebutan Abang, tapi kalau menurut saya kalau Tuhan bisa jadi apa saja, kalau berpikir kalau dia bisa berbuat apa saja, Kalau dia bisa jadi babi, apakah statusnya masih Tuhan? itu kalau dia mau jadi babi, dia mau jadi apa saja terserah Oh, dia. berarti kalau Tuhan jadi babi, kamu mau menuhankan babi? Tidak, bukan gitu bodoh. Ada lagi Tuhan mau jadi babi. itu karena pikiran Anda yang sempit itu. Nah, gini loh Bang. Sebenarnya bukan masalah bisa dan tidak bisa, pantas dan tidak pantas. Anda bisa makan Iya, tai Bang. enggak? Gini, Saya Bang. tanya, Anda bisa makan tai enggak? Enggak, gini Bang. Saya tanya Bang, setiap kan menurut pertanyaan Abang saya kan tadi kenapa awal nggak dijawab gini. Bang? Hah? Menurut Abang kayak gini. Anda bisa enggak Tuhan makan bisa tai? berbuat apa saja di bumi, kayak Ini buat apa siapa saja bisa. nelpon ini? Memangnya tuh Tuhan nggak Ini berpikir Bang, seperti itu. dengar ya. Saya katakan bukan masalah bisa dan tidak bisa. Contoh nih saya kasih analogi nih. Anda bisa enggak makan tai? Tidak bisa. Bisa kan? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau saya nggak mau makan. Nah, Tuhan. itu dia. Artinya kenapa Anda bisa makan tai tapi Anda tidak mau?
Begitu juga Tuhan. Tuhan bisa jadi manusia, tapi dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena ketika dia jadi manusia, artinya dia bukan Tuhan lagi. Karena di dalam kitabmu, di dalam kitab Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Bahkan di dalam kitab Ayub 25 ayat 6, di situ dikatakan manusia itu adalah belatung. Bagaimana Tuhan mau jadi belatung, Bang? Itu kitab-kitab kutip-kutip yang kesalahannya saja, Bang. Kalau firman Tuhan bisa menjadi manusia, Saya tidak bagaimana menurut saya Anda? tidak mengutip kesalahan, Bang. Saya justru mengutip yang ada tertulis di dalam kitab Anda. Apakah ambil firman sepotong Tuhan satu bisa aja, menjadi Bang. manusia? Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman, Bang. Iya, apakah Termasuk Yesus. firman Termasuk perkataan Yesus itu adalah Yos, ciptaan. bentar Yos, satu-satu Yos, biar Bang Ina dulu diselesaikan, nanti giliran Bang Yos ya. Biar satu-satu Ya. dulu ya, biar tertib ya. Segala Kita yang tertib. ada di dunia ini itu berasal dari firman. Makanya kalau Anda baca di dalam Yohanes 1 ayat 13, firman bukan cuma jadi Yesus. Baca baik-baik. Masa firman nggak bisa jadi manusia? Segala sesuatu yang dibuat dari firman kan bisa saja. Justru tadi saya katakan segala sesuatu itu terjadi dari firman. Kalau Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, artinya dia ciptaan. Makanya di Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Firman itu permulaan dari ciptaan Tuhan tuh. Baca baik-baik. Wahyu 3 ayat 14, kau baca. Apakah firman Tuhan itu, apakah firman Allah itu bisa menjadi manusia? Udah dijawab dari tadi. Iya, saya tanya, Saya Allah itu jawab berkuasa tidak? Kalau Allah Firman berkuasa, ini, berarti Bang, perkataannya itu bisa menjadi manusia. Kalau Allah tidak firman berkuasa, ini bukan pribadi, Bang. Firman ini Firman adalah sifat itu. tuh. Dengar. Firman itu perkataan Abang juga. Ucapan tapi apa yang Abang disampaikan dia. itu? Betul. Ucapan. Tanpa ada yang mengucapkan firman ini bukan apa-apa. Iya, maka Iya, itu kan? firman itu Iya, menjadi makanya. manusia karena saudara dan saya manusia, sehingga dia mengutus anak Saya yang juga tunggal berasal supaya dari barang siapa firman, yang Bang. percaya kepadanya Saya, tidak binasa. langit, bumi, jagat raya, semuanya itu dari firman. Tapi beda, Bang. Tanpa Kalau ada Amin firman sama- nggak ada sama Yesus itu jadi. beda. Dengan cara Tuhan Iya. berfirman maka jadilah segala sesuatu. Makanya Yesus di dalam Wahyu 3 ayat 14 juga ciptaan dia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah Bang. firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Tuh. Di Quran Yesus surat ciptaan 4 tuh. An-Nisa 171, Isa anak Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Di mana di situ firmannya, Bang? Ngawur aja Anda ini. Kalimat Jangan Tuhu. pelintir-pelintir, Bang. Kalimat Tuhu kok itu apa? pelintir-pelintir Al-Quran pula saja itu. menyebutkan Isa itu suci, maha suci, manusia maha suci. Ya, di Apa saja Quran nggak bisa dibuat? 19, Maryam 17, kami Ini mana ini yang harus saya mengutus hadapin, yang mana ini? Bang, saya mau tanya, kami ini siapa? Mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Itu Siapa? malaikat Jibril. Malaikat Di Jibril, mana Bang. ada Baca ayat kata malaikat Jibril? seterusnya, Nggak Bang. ada. Bang, Bro, baca ayat seterusnya, baca ayat seterusnya, baca ayat Tuhan seterusnya. lah. Terus baca. Baca ayat seterusnya, Bang. Jangan dipotong ayat itu, Bang. Baca ayat seterusnya, itu di situ dikatakan tuh. Itu utusan dia. Siapa? Malaikat Jibril. Ya? Arsalna ini siapa, Bang? Arsalna. Malaikat Kami. Jibril. Jadi untuk memahami Quran jangan pakai pemahaman Kristen, nggak nyambung. Kami Di ini situ- satu atau lebih dari satu, Bang? Kami dalam konteks bahasa Semitik, ya bahasa Semitik apa Semitik? turunan Sem, Bahasa Indonesia aja, Bang. Semitik. Kami itu lebih Bahasa dari satu serumpun. atau lebih dari dua? Lebih dari satu. Kami. Oke, saya jawab. Ya, kami di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna itu jamak keagungan. Contoh nih, saya kasih contoh nih, Bang. Saya kasih contoh. Anda bilang jamak Pada itu mulanya, bukan, denger berarti dulu. jamak lebih dari Denger satu. dulu. Kalau ada orang mau nerangkan, denger dulu. Kalau enggak diturunin nanti Anda. Ya, di dalam kitab Kejadian, pada mulanya Elohim.
Elohim itu artinya Tuhan-Tuhan. Karena itu jamak. Tapi kenapa di situ nggak ditulis pada mulanya adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi? Kenapa nggak begitu, Bang? Padahal Elohim itu jamak tuh. Musa juga Elohim. Keluaran 7 ayat 1. Kenapa nggak Musa itu nggak banyak? Waktu Itulah bahasa-bahasa Tuhan. Arab dan Aram, Ibrani itu adalah bahasa serumpun. Ya jamak di situ bukan berarti jamak secara jumlah, tetapi dia adalah jamak keagungan. Gitu loh, Waktu paham ya? Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kata Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia menurut serupa dan gambar kita. Kita ini siapa? Itu Dialah kami, Bang. sang Itu salah terjemah itu. Iya, dialah. Itu Dia sebenarnya firman kami. itu bersama sang Bapa dan Roh. Itu Tuhan sedang ngobrol sama malaikat. Sama seperti halnya di dalam Al-Quran. Wa Gimana qala ngobrol rabbuka sama id malaikat? malaikati Jelaskan, ini ayatnya di mana? ja'ilung fil ardi khalifah. Kamu nggak tahu malaikat disebut Tuhan? Nggak tahu. Gimana? Mazmur 86 ayat 1 sampai ayat 6 kau baca. Bentar. 82 Pak. Iya Mazmur 82. Kau baca di ayat 1 sampai ayat 6. Baca itu. Nah, tadi kata Musa Abang itu juga waktu disebut Tuhan, Bang. Musa Bang, juga disebut sebentar. Tuhan. Ya, itu kan gelar. Nah, artinya apa? Bentar, Bang. Malaikat bisa digelar Tuhan di dalam kitab Anda. Bahkan Paulus sendiri mengatakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Allah, banyak Tuhan, baik di bumi maupun di surga, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Jadi, gak usah heran kalau Tuhan ngomong kita ke malaikat, gak usah heran kau. Bang, di sini di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Maksudnya apa laki-laki menurut dan gambar itu, perempuan. Bang? Menurut gambar itu maksudnya apa, Bang? Serupa tapi tak sama. Serupa Gambar jadi, itu dengan jadi Tuhan kenyataannya itu kan tidak sama. Tuhan Anda itu kalau serupa dengan seorang manusia. pelukis, Berarti Tuhan itu serupa dengan manusia. serupa Ya. tapi tidak sama. Oh, berarti dia yang diciptakan di situ kan laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhanmu bencong, kayak laki-laki kayak perempuan. Kita tidak pernah melihat Allah sang Bapa itu. Siapa yang dapat melihat Allah? Katanya Apa Bapa? katanya Tuhan Enggak. itu serupa dengan manusia. Iya, Padahal di maka dalam itu, kitab kalau Kejadian, Anda bentar, di manusia- dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Kalau rupa Iya, Tuhan itu tetapi seperti tidak manusia, berarti seperti Tuhan yang kayak Anda laki-laki, kayak analogikan. perempuan. Berarti Tuhan Karena- bencong kalau begitu. Siapa Tuhanmu bencong. engkau, hai manusia, yang pernah melihat Allah, yang dapat mengerti pikiran Allah, yang mengerti pernah melihat Allah? Ini Tidak ada saya satu justru pun. mengikuti Anda. Saya sedang mengikuti Anda. Anda mengatakan Tuhan itu serupa dengan manusia. Menurut Iya, kan? gambarnya bukan serupa. Nah, menurut tadi ngomong gambarnya. serupa, sekarang gambarnya. Gambarnya menurut Anda seperti apa? Seorang pelukis kalau melukis tentang Anda, apakah itu Anda yang di dalam pelukisan itu? Bukan. Bukan, tetapi tidak sama. Oke, berarti menggambarkan rupa saya gitu. Iya, artinya bukan berarti Tuhan Anda itu di dalam lukisan mirip itu. seperti manusia Anda gitu. tidak dapat memahami rupa dan gambar Allah. Berarti Tidak ada Tuhan Anda satu mirip pun. manusia. Jangan ambigu, jangan ambigu. Berarti Tuhan Anda mirip manusia karena segambar dengan manusia. Kolose 1 Kalau ayat sehingga kau 15. gambarkan seperti Sebentar, Bang. lukisan. Sebentar, Bang. Kolose 1 ayat 15. Yesus itu Kolose 1 adalah ayat gambar 15, Allah ya. yang tidak terlihat. Maka itu ya, saya tidak hafal terlihat. itu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, iya, Itu tidak ciptaan terlihat. tuh. Siapa yang Dia manusia yang ciptaan, dapat kan? Dia Dia ciptaan itu di sang situ, kan? firman, perkataan Dia ciptaan Allah. tuh, Bang. Dia Bukan ciptaan di situ. ciptaan. Loh, dia bersama-sama lihat, dengan baca Allah. pelan-pelan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Aduh, kenapa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. jorok kena ripot terus itu.
Apakah perkataan kita dengan kita tidak sama? Ya, perkataan kita dan kita adalah diri kita. Maka itu Allah itu mempunyai firman. Apakah Allah itu tidak bisa berfirman? Perkataannya itu menjadi manusia. Kalau Allah tidak bisa berfirman perkataannya itu menjadi manusia, maka Allah itu terbatas. Karena saudara dan saya manusia, maka Tuhan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dia mengutus supaya barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa. Lo cek monitor kok tiba-tiba sepi. Ya, gimana kembali. Karena di Quran surat 4 171 Isa itu Rohullah, Rasulullah dan Kalimatullah. Perkataan Allah dia. Dia berasal dari Allah. Benar di Yohanes 1 ayat 1 perdamulannya Nabi. Anda mengutip ayat Al-Qur'an berarti Anda percaya kalau Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah, ya? Anda percaya? Kitab Anda di dalam juga. Al-Quran disebutkan Nabi Isa itu ciptaan Allah. Anda percaya atau tidak? Ya, itu adalah kalimatullah di Yohanes. Nah, berarti diciptakan dengan kalimatnya. Dia adalah ciptaan Allah. Terima kasih untuk umat Kristen tidak ada untuk melegalkan menuhankan Yesus di dalam Bible-nya, maka dia mengutip ayat Al-Quran untuk melegalkan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Tapi mengutip satu ayat yang salah memahaminya. Dan dia harus percaya bahwa Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah. Di mana tertulis? Ali Imran ayat 59. Oke? Nah, sekarang ketika dalam Al-Quran Anda sudah percaya bahwa Nabi Isa adalah ciptaan Allah, Anda juga harus percaya pada Bible. Masa Anda percaya sama Al-Quran sama Bible nggak percaya? Di dalam Bible tadi sudah disebutkan. harus percaya kita, Di dalam Bible tadi sudah disebutkan Wahyu 3 nomor 14. Wahyu 3 nomor 14. Di situ Yesus adalah ciptaan Allah. Wahyu 3 nomor 14, Yesus adalah ciptaan Allah. Pertanyaan saya, Kristen percaya atau tidak? Yesus itu adalah perkataan Allah. Di dalam Wahyu 3 nomor 14, di situ Yesus adalah ciptaan Allah. Anda percaya atau tidak? Nah, saya baca. Tuh, kok baru baca padahal dari tadi udah dibahas. Ya, silahkan baca, pahami, resapi. Kan tadi sudah disebutkan, inilah firman dari Amin. Siapa Amin di situ? Yesus. Siapa Yesus itu? 3 ayat berapa, Bang? 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Itu bukan maksudnya Yesus. Wah, ada yang ngawur. Amin di situ siapa? Amin itu bukan Tuhan Yesus. Waduh, Anda tidak pernah baca Bible, rupanya sudah mau diskusi dengan umat Islam yang sudah hatam Bible. Di dalam Wahyu 3 nomor 14, Amin di situ adalah nama lain dari Yesus. Kau buka terjemahan. Di mana? Buka penjelasannya dari yang punya otoritas di kekristenan itu sendiri. Kau ini, saya bukain ya. Tapi nanti kamu tidak perlu mengikuti saya dan kamu tidak harus percaya sama saya. Minimal kau percaya sama kitabmu ketika saya bukakan. Wahyu 3 14 nih. Oke, saya bukakan catatan tafsir penjelasannya. Di sini dijelaskan, sebentar saya bukakan dulu. Nih. Oke. Anda jangan percaya kepada saya, sekali lagi saya bilang, Anda jangan percaya kepada saya, percayalah kepada Bible Anda, ya. Jangan kepada saya. Wahyu 3:14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, huruf besar, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di sini dijelaskan oleh kekristenan, namanya Matthew Henry Commentary di sini apa? Nah, penjelasannya di sini nih. Baca. Di sini Yesus Tuhannya Anda, Tuhan Kristen, di sini menggunakan Tuhan kita,
mengenalkan dirinya sebagai loh, kok jadi terus maksudnya apa? Hei, di sini Yesus mengenalkan dirinya sebagai siapa namanya? Ya, oke lah. Terus. Oke. Anda percaya Yesus kalau itu- Yesus di sini, Yesus ini disebut sebagai permulaan dari ciptaan? Ya, di Yohanes Ciptaan. 1 ya. Loh, kok Yohanes 1 nomor 1? Di sini mengaku Yesus itu sebagai ciptaan. Di mana dia dijelaskan ciptaan? Dia itu Lah, ini. adalah firman. Lah. Perkataan Allah sendiri. Mulai ngelesnya. Di sini amin. Yesus itu amin. Siapa amin itu? Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Yang menjadi permulaan ciptaan Allah di sini siapa? Sebentar. Oke, saya kasih penjelasannya. Nih, di sini yang saya bacakan tadi, Yesus Tuhan Anda mengenalkan yang Anda tuhankan itu kan di sini nih, ya. Dirinya sebagai amin. Nah, disebut sebagai juga saksi yang setia dan benar. Yang kesaksian pertama, yang kesaksiannya tentang Tuhan nih, tentang Tuhan kepada manusia harus diterima permulaan dari ciptaan Allah. Cuman di sini dijelaskan entah permulaan dari ciptaan yang pertama atau dari ciptaan yang kedua. Namun di sini dipastikan Yesus itu dari ciptaan Allah. Ketika Anda tolak, tolaklah kitab Anda. Ya. Karena saya bilang tadi, ketika Anda harus percaya, bukan percaya kepada saya, tapi percaya kepada kitab Anda. Ketika Anda mau menolak, tolaklah, karena ini kitab Anda. Memang ketika kami berdiskusi dengan Kristen, yang menolak Dia isi Yesus, kitabnya ya, bukan benar. Muslim, tapi Kristen. Oke. Ya, oke, dia Yesus, Anda benar. Ya udah, Anda Terus apa percaya. masalahnya? Ya, Anda sekarang sudah percaya kalau Yesus itu ciptaan Allah. Oke. Ya sudah. Kalau Anda percaya, artinya Anda mengikuti isi kitab Sebagai Anda. kemanusiaannya. Mulai lagi. Oh iya kan di Yohanes 1:14 firman itu kan menjadi manusia. Mulai Pak Yosua, shalom. Mulai Pak Yosua, dipelintir. mohon izin. Pak Yosua, minta izin ya. Ya, silakan. Ustadz Alif. Siap, silakan, Wahyu 3:14 itu inilah firman dari Amin. Iya, betul. Amin itu Yesus. Betul. Inilah firman dari Yesus. Firman dari Yesus itulah ciptaan, bukan Yesusnya ciptaan. Sampaikanlah Jadi kalau kepada baca- jemaat di Laodikia. Baca dong yang dipahami dan tuliskanlah kepada jemaat, kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah perkataan dari Yesus. Jadi perkataan dari Yesus itulah permulaan dari ciptaan Allah. Hah? Jadi maksudnya Allah baru menciptakan ketika Yesus sudah Jadi, terangkat. Kenapa Anda malah memberontak isi ayat? Kenapa Anda malah mendobrak, melanggar, melawan? Kenapa? Di sini pun sudah dijelaskan oleh yang punya otoritas. Ini saya sedang tidak ngarang loh, Pak. Satu kata pun tidak ada yang saya karang. Ustadz Alif, dengar saya ngomong, itu kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 1 itu Wahyu Yesus kepada Yohanes. Wahyu 2 ayat 3 itu, sebentar, Wahyu 1 ayat 11 itu Yesus berkata, tuliskanlah apa yang kamu lihat di dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat. Makanya di Wahyu 2 dan 3 jangan mengajak saya bermutar-mutar. Saya tanya sama Anda. Di sini kan firman dari Amin. Nah, saksi yang setia dan benar ini siapa? Yesus. Lah benar kan? Permulaan dari firman dari Amin
Firman dari Yesus itulah ciptaan Allah. Kenapa jadi dipelintir begitu pemahamannya? Kenapa dibilang? Yesus Inilah ini, firman dari Yesus. Firman dari Yesus itu perkataan Iya. Yesus, betul. Yesus itu adalah saksi yang setia dan benar dan permulaan dari ciptaan Allah. Itu pengakuan dari Yesus itu sendiri. Kenapa kau pelintir? Satu, itu pengakuan dari Yesus. Kedua, penjelasannya pun mengatakan demikian. Di sini dikatakan saksi yang setia dan benar. Nih kan dijelaskan nih. Yang kesaksiannya tentang Tuhan kepada manusia harus diterima. Permulaan dari ciptaan Allah, entah permulaan dari ciptaan yang pertama atau dari ciptaan yang kedua, yaitu jemaat. Nah, begitu sudah dijelaskan kalau Yesus itu pengakuannya sebagai ciptaan Allah. Kalau Anda mau membantah, bukan tugas kami. Kami hanya menyampaikan, memang tugasnya Kristen ketika kami berdiskusi sejauh ini pasti membantah data yang tertulis. Baik, yang tertulis itu kan di Wahyu 3:14. Di situ, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini perintah Yesus kepada Yohanes. Bahwa Yohanes harus menulis apa yang dilihat. Wahyu 1 ayat 11 itu. Tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat. Nah, kepada jemaat Laodikia di Wahyu 3:14 ada perintah dari Yesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Apa yang dituliskan itu? Inilah firman dari Amin. Inilah firman dari Yesus. Ya, betul Bang, betul Bang. Jadi firman dari Yesus itulah yang Ya dituliskan. iya, betul. Jadi Saya sudah tahu itu. firman itulah Ngapain permulaan diulang-ulang? dari ciptaan Allah. Kenapa narasi Yohanes 1 ini ayat 1. diulang-ulang? Kenapa narasi saya diulang-ulang? Bukan, pemahaman Ustadz Alif adalah Yesus Loh. ciptaan. Sementara penjelasannya ciptaan itu juga di sini. firman dari Yesus lah ciptaan. Loh, kok firman dari Yesus ciptaan? Apa maksudnya? Ya, permulaan itu karena Yesus Di mana? berfirman. Coba Anda menjelaskan seperti itu. Siapa yang menafsirkan itu? Coba, di mana penafsirannya? Baik. Kenapa tiba-tiba Anda ngarang? Wahyu 1 ayat 1 wahyu dari Yesus Kristus. Baca dulu Wahyu 1, 2 dan 3. Jangan langsung Wahyu 3. Wahyu 1 nomor 1 itu jelas. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yesus menerima wahyu dari Tuhan. Lalu Yesus memberikan wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Itulah kitab Wahyu. Nah, Yesus mengatakan kalau dia itu adalah ciptaan Allah, betul? Di mana? Alamak, ya ini yang kita bahas dari tadi. Salah, Ustadz Alif salah. Loh, di sini mengatakan penjelasannya juga demikian kok. Siapa Saya yang tanya. menjelaskan? Siapa yang Matthew menjelaskan? Henry. Ini kita mana ini AI ini yang punya ini. Jangan terjemahkan Kok LAI dengan pemahaman sendiri. Loh, LAI kan menerjemahkan dengan pemahaman sendiri, ya. Astaga. Loh, bukan Pak. Ini Matthew Henry komentari ini siapa Pak? Anda jangan suka ngarang Pak. Dia punya otoritas, dia ahli biblikal Pak. Kenapa jadi Anda malah menyalahkan? 45.000 denominasi gereja memahami dengan pemahaman sendiri. Coba Anda Itu punya harus penafsiran, penafsiran dari mana otoritasnya? Dari mana legalitasnya? Ini cerita Coba. yang tertulis kita. Jangan cerita. Ini Anda yang tiba-tiba- data-data yang Anda tertulis tiba-tiba ini. mengatakan, Inilah wahyu Yesus Kristus. Itu kan wahyu Yesus Kristus. Mana? Wahyu 1 ayat 1. Silakan. Apa yang coba Wahyu 1 nomor 1 apa yang Anda pahami? Yang saya pahami adalah itu adalah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus Kristus. Berarti Yesus menerima wahyu dari Allah, betul? Yesus, supaya ditunjukkan Yesus Kristus kepada hamba-hamba Yesus Kristus. Di situ yang harus berarti segera terjadi dan oleh malaikat Yesus Kristus yang diutus Yesus Kristus telah menyatakannya kepadanya kepada Yohanes. Pak, di situ menjelaskan Wahyu 1 nomor 1 Yesus menerima wahyu dari Allah, kan gitu? Lalu
Lalu melalui malaikat Yesus, sekarang Yesus kembali memberikannya kepada Yohanes. Iya, dia menjelaskan agar dituliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Ya, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yang menjadi saksi yang setia dan benar siapa di sini, Pak? Yesus. Yang menjadi permulaan dari ciptaan Allah di sini siapa, Pak? Firman dari Amin. Gabrul. Firman dari Yesus. Jadi gini, Pak Ustadz Alif, inilah firman dari Yamin. Inilah firman dari Yamin. Saksi yang setia. Kenapa dari Jadi Yamin? saksi setia Yesus. Bukan Jadi Yamin. firman dari Yesus adalah permulaan dari ciptaan Pak izin Allah. Pak. Anda ditanya Ustaz Alif. Anda ditanya Ustaz Alif, siapa permulaan ciptaan di situ siapa, Pak? Itu pertanyaannya. Firman dari Amin. Oh, jadi Pak Andi, firman. apa kabar Pak Andi? Oh iya Dok. Jadi firman yang diciptakan ya, Dok ya? Ya. Silakan Ustaz. Firman yang diciptakan bukan Yesus katanya. Silakan. Firman itu ciptaan berarti di sini, Pak Mang Atas. Nah, sementara firman itulah permulaan dari firman dari itu, Amin. Firman itu dari wahyu Amin atau ciptaan, ya. bukan Yesusnya ciptaan, bukan Amin. Firman dari Amin itu wahyu atau bukan? Ya, wahyu. Nah, wahyu itu firman Tuhan atau bukan? Ya. Berarti firman Tuhan Anda yakini sebagai ciptaan Tuhan? Firman Tuhan adalah wahyu Tuhan. Dan ciptaan Tuhan? Bisa, ciptaan Tuhan di dalam konteks itu. Jadi gini, Ustaz Alif, jadi jangan ketawa, itu perintah dari Yesus, wahyu dari Yesus kepada Yohanes. Tadi ada yang percaya kalau Yesus itu adalah ciptaan Tuhan, percaya. Kepada Sekarang ketujuh jemaat. bukan Coba hanya Yesusnya, kita tapi bedah dulu wahyunya tujuh juga jemaat itu ciptaan apa? Tuhan. Ini makin lucu. Jadi lucu. Ustadz Alif, yang pasti Yesus itu bukan ciptaan, itu keimanan Kristen kami, itu aja. Tadi Anda sudah percaya, gimana sih? Bukan, dia Suara bukan biar dulu. ciptaan, dia Biar dulu. yang bersama-sama dengan Allah. Pak Yesua jangan di bertiga, nggak enak. Biar dokter dulu, Dokter Adi sama Ustaz Alif, nggak apa-apa. Terima kasih. Di Wahyu 2 ayat 1 ada perintah, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia. Yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di Nggak usah kemana-mana, Pak. Saya tahu itu. Jadi Saya itu tahu. firman dari Dia itu Yesus. Permulaan dari ciptaan Allah di sini, Pak. Ini orang bodoh juga, orang idiot juga bisa paham mengarahnya kemana. Sekelas Pak Dokter kok malah menjelaskan, memutarbalikkan fakta. Yang sudah anak SD aja bisa paham di sini bahwa di sini pernyataan dari Yesus itu menggunakan nama sebagai Amin, bukan Yamin ya Pak, sebagai Amin. Dia itu mengatakan dirinya sebagai saksi yang setia dan benar dan mengaku sebagai permulaan dari ciptaan Allah. Itu sudah sangat jelas tertulis. Saya tidak mau bodoh berlama-lama, saya ingin sudahi saja. Percuma. Itu pemahaman yang salah. Berdasarkan tertulis. Silakan. Ada 45.000 denominasi memahami yang tertulis dengan pemahaman Anda sendiri. punya penafsiran dari mana? Anda menafsirkannya dari mana, Saya Pak? sudah terangkan, itu wahyu Yesus yang disampaikan melalui Anda malaikatnya menafsirkan kepada dari Yohanes, mana? supaya Anda menafsirkannya Yohanes- dari sebentar, mana? Sebentar, Pak Ustadz Alif kan dari tadi ngomong saya mendengar. Ya, masalahnya, saya mau jelaskan. Pak. Boleh dengar nggak? Anda sudah dari tadi, bukan makin kami Saya paham, dari tapi tadi makin sudah tidak. dengar. Ya sudah lama kita diskusi ya. Tahu. Jadi ini Wahyu 1 ayat 1 itu wahyu Yesus yang disampaikan oleh Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos melalui malaikatnya Yesus, supaya Yohanes menulis dalam sebuah kitab dan dikirimkan kepada ketujuh jemaat. Oke, baik. Saya tanggapi dulu ya. Begini, Saya ini belum siap, tapi udah ditanggapi. Sebentar dulu, ya. Udah, Jadi, Pak, saya udah paham. di Sebentar. Wahyu 2, Udah paham, saya udah paham. Dengerin dulu. Jangan Saya sudah udah paham, tapi saya belum sudah mau paham. dengar. Saya sudah paham. Dengerin dulu, Pak. Dengerin ya. Ini pernyataan Yesus. Dia berkata begini. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak Kenapa lari lompat ke lain? Kenapa lompat lain? Bahas dulu Wahyu 3 tadi. Justru ini Wahyu 3, dengerin dulu. Silakan.
Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Firman dari Bapa, oke? Dan firman adalah Theos. Firman adalah Tuhan, keyakinan Kristen. Kenapa tiba-tiba di sini firman yang dari Bapa yang adalah Tuhan dalam iman Kristen, kenapa jadi ciptaan? Udah, boleh saya jawab? Silahkan. Baik. Menurut terjemahan LAI, firman F huruf besar itu di Yohanes 1 ayat 1 adalah Allah. Dan firman F huruf kecil itu di Yesaya 55 ayat 11 adalah perkataan Allah. Bedakan tulisan F huruf besar untuk firman dengan tulisan firman F huruf kecil. Jadi di Wahyu 3 ayat 14 itu firman itu F huruf kecil itu perkataan Allah. Sementara F huruf besar firman itu adalah Allah. Itu yang harus diluruskan. Jadi terjemahan LAI jangan diterjemahkan dengan pemahaman sendiri. Jangan karena ada kata firman otomatis semua Terima kasih Pak Dokter, perkataan. semakin Anda jelaskan saya semakin pusing. Saya udah jelaskan apa yang saya pahami. Ada data-data yang tertulis F huruf besar itu firman. Huruf besar firman itu Allah. Ya, tertulis di Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 7. Semua F huruf kecil firman itu perkataan Allah. Yesaya 55 ayat 11. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 8 ayat 43. Firmanku, kata Yesus. Itu selalu F huruf kecil. Jadi kalau F huruf kecil, firman huruf kecilnya itu perkataan Allah. Inilah perkataan dari Amin. F-nya itu huruf kecil, Pak. Jadi perkataan dari Amin itulah permulaan ciptaan Allah, bukan Amin ciptaan Allah. Silakan. Teman-teman, mungkin kita nanti lanjut diskusi dengan temanya bagaimana kita bisa membedakan huruf besar dan huruf kecil ya. Ketika huruf besar itu seperti apa dalam bahasa Indonesia dan huruf kecil gitu. Dan bagaimana penekanan, misal ketika huruf besar itu F, misal F itu huruf besar. Tapi kalau huruf kecil F gitu. Nanti kita akan buka sesi materi membahas tentang huruf besar dan huruf kecil. Mungkin saya kasih lanjut saja kepada Bang Handi, karena materi ini saya sudah lulus 35 tahun yang lalu, saya tidak akan meneruskan. Ini loh dok, firman itu kan tadi dokter ngomong firman itu ciptaan. Firman yang mana yang ciptaan, huruf kecilnya atau huruf besarnya? Huruf kecil. Oh, huruf kecilnya yang ciptaan. Huruf besarnya bukan? Bukan. Jadi firman huruf besar menciptakan firman huruf kecil gitu. Kalau pemahaman logika seperti itu. Kan lebih dipermudah toh, biar jelas dok. Ya, karena firman itu Allah. Jadi Ya. Allah yang menciptakan. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, menurut dokter, firman huruf besar ini adalah Tuhan itu sendiri menciptakan firman huruf kecil. Firman huruf kecil ini siapa? Firman huruf kecil itu kan perkataan Allah, Pak. Jadi ada tadi saya bilang bahwa semua manusia itu dari firman. Salah. Cuma Adam yang diciptakan oleh firman. Keturunan Adam adalah hasil persetubuhan. Jadi hanya Adam yang diciptakan melalui firman. Sementara Diulang dulu, Dok. keturunannya melalui persetubuhan. Bukan Diulang dok, saya cuma huruf besar. Jadi firman huruf besar menciptakan firman huruf kecil. Firman huruf besar ini adalah Bapa. Firman huruf kecil adalah suara Bapa. Betul ya? Salah. Nah, gimana menjelaskannya? Saya tadi bilang bedakan firman F huruf kecil dengan F huruf besar. Iya. Datanya di sini Yohanes 1 ayat 1, firman itu F huruf besar itu Allah. Sementara firman F huruf kecil itu di Yesaya 55 ayat 11, firmanku adalah perkataan ya. Jadi F huruf kecil itu Orang sudah perkataan. tidak bisa. Jadi jangan dipahami firman huruf besar menciptakan firman huruf kecil, jangan.
Tidak ada saya membuat statement. Terus firman yang tadi kan dokter ngomong firman yang mana yang diciptakan? Kan dokter jawab firman yang huruf kecil. Ya, yang diciptakan kan pengakuan di Wahyu 3 Iya. ayat 14. Inilah firman dari Amin. Saksi yang setia, Iya, Dok. permulaan ciptaan Allah. Udah mau kesimpulan Jadi ini, yang Dok. menjadi ciptaan bukan Amin, tapi Iya, yang menjadi perkataan dari Amin. menurut dokter yang menjadi ciptaan itu firman huruf kecil di situ. Betul, Ya, dalam yang konteks mencipta, Wahyu 3. iya, yang mencipta adalah firman huruf besar alias Bapa. Benar. Nah, pertanyaan saya, firman huruf kecil ini siapa? Dalam konteks Wahyu itu, firman huruf kecil itu perkataan Yesus, perkataan Amin. Jadi perkataan Yesus ciptaan Bapa. Betul. Tapi Yesus bukan ciptaan Bapa. Benar. Jadi Yesus ini sebagai apa di sini? Yesus yang tahu siapa Yesus hanya Bapa. Dalam konteks itu, Yesus memberikan wahyu kepada Yohanes melalui malaikatnya Yesus untuk menuliskan perkataannya dalam sebuah kitab untuk ditujukan kepada jemaat Laodikia. Itu Ya, konteksnya. di sini ada menara kembar ya kalau nggak salah ya. Ditambah induk menara. Jadi firman huruf besar itu Bapa. Ini sumber nih. Nah, di situ juga ada firman huruf kecil adalah wahyu itu. Firman itu adalah perkataan itu. Di sini juga ada Yesus. Koreksi. Firman huruf besar bukan Bapa. Firman huruf besar bukan Bapa. Karena di sorga itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Ketiganya satu. Jadi Bapa dengan Firman dengan Roh Kudus itu berbeda. Jadi firman Tapi huruf satu besar ini hakikat. siapa? Itu Firman huruf besar itu adalah Allah.